Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai makhluk sudah menjadi kewajiban kita untuk senantiasa kita menyampaikan puji dan syukur kita kepada Allah Al-Khaliq yang telah menciptakan kita, yang bahkan dengan kasih dan sayangnya setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat yang sekiranya kita mencoba menghitung nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, wallah, demi Allah tidak akan pernah sanggup untuk kita menghitungnya. Salawat dan salam tidak lupa untuk kita curah limpahkan pada suri tauladan manusia yang paling terbaik akhlaknya, yang paling tinggi keimanannya. Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita semuanya mengharapkan syafaatul usma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam setiap kesempatan khutbah, tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan semua yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas diri kita, sekaligus kita menjauhkan diri kita dari apa yang telah Allah larang. Hadir rahimakumullah, kita belakangan hari ini diinformasikan terkait dengan berita-berita mengenai salah satu kondisi yang memprihatinkan anak dan generasi keturunan kita terkait dengan fenomena bullying, perundungan. Bahkan berita terakhir di kota tetangga kita di Tangerang Selatan, bullying, perundungan berakhir sampai merenggut nyawa dari seorang siswa di sekolah di kota Tangerang Selatan. Alhamdulillah, ini tentu saja perlu menjadi perhatian untuk kita, karena ketika kita tidak mengkhawatirkan fenomena perundungan yang ada pada generasi anak cucu kita, maka na'udzubillah kita akan menuai kondisi yang lebih parah daripada hari ini. Dan harapakullah, terkait dengan fenomena ini tentu saja menjadi penting bagi pihak sekolah, madrasah, pesantren untuk juga melakukan evaluasi bagaimana menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif bagi anak-anak generasi kita, generasi di bawah kita. Tapi yang menjadi penting dan lebih penting adalah bagaimana kita selaku keluarga
Dan dalam kesempatan yang baik ini kita selaku pemimpin di dalam keluarga melakukan upaya terkait dengan mencegah fenomena bullying ini. Karena hari Allah, anak di sekolah hanya sekitar 8 jam. Sepertiga dari waktu mereka dalam sehari, dan sisanya 2/3 waktu anak-anak kita adalah di rumah. Dan memang sejatinya terkait dengan mendidik anak, mengasuh anak, tetap saja menjadi kewajiban bagi orang tua dan terlebih lagi kepada pemimpin keluarga, yaitu para ayah laki-laki di rumah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lama, hampir 15 abad yang lalu, mengingatkan kepada kita ketika Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ila akhir ayat. Allah menyampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, Imam Mujahid menjelaskan terkait dengan ayatku anfusakum wa ahlikum naro. Imam Mujahid menyampaikan, bertakwalah kamu dan ajaklah keluargamu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketika secara esensi, sejatinya, pendidikan pengasuhan anak adalah tanggung jawab keluarga, tanggung jawab setiap rumah tangga. Dan itu menjadi bagian yang harus menjadi perhatian kita sebagai kepala keluarga. Maka penting kiranya dalam waktu yang singkat ini kita mencoba kembali memaknai peran pemimpin di dalam keluarga dalam mencegah fenomena bullying. Alhamdulillah, kami sering menyampaikan secara sederhana ada 3T dalam konsep kita mendidik, mengasuh anak generasi muda kita. Yang mudah-mudahan dengan 3T ini, yang dalam kesempatan yang singkat ini, kita bisa melakukan sebuah upaya perbaikan terkait dengan kondisi fenomena yang semakin mengkhawatirkan. Yang pertama adalah tuntunan. Tugas kita sebagai orang tua, dan nanti dalam konteks keluarga ada pembagian tugas ketika seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga bertanggung jawab dalam konteks menafkahi keluarga. Dan penting untuk kita ingatkan bahwa nafkah terkait dengan keluarga ini tentu terkait dengan nafkah lahir, tapi juga ada kaitannya dengan bagaimana kita memberikan waktu, perhatian dalam konteks batin, pasangan, dan anak-anak kita. Sehingga tuntunan dalam konteks pendidikan, pengasuhan, yang penting untuk kita pahami dan kita terapkan adalah bagaimana kita mampu menjadi role model, teladan terbaik bagi generasi di bawah kita, utamanya anak-anak kita. Alhamdulillah, anak adalah peniru ulung. Dia melihat situasi di kelilingnya. Maka ketika orang tuanya, utamanya ayah, menjadi sosok yang memiliki agresivitas tinggi, melakukan kekerasan di dalam rumah tangga, anak akan mudah meniru perilaku agresi ini yang kemudian dia lakukan di dalam kehidupan di luar, utamanya terkait dengan teman-temannya, lingkungan sekolahnya. Dan pola asuh yang terbaik dalam sekian banyak penelitian
adalah bagaimana kita mengasuh anak secara demokratis, tidak menjadi orang tua yang otoriter, yang ini dalam banyak penelitian pola asuh otoriter yang itu berpusat pada orang tua. Maunya orang tua seperti apa? Tidak ada komunikasi yang dialog dengan anaknya. Itu sangat berpotensi menumbuhkan perilaku perundungan karena anak merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan apa yang dia harapkan. Maka dia mencari perhatian dalam bentuk berperilaku agresif di luar. Yang kedua, harimakullah, adalah terkait dengan tontonan. Maka penting buat kita sebagai orang tua, khususnya sebagai laki-laki, pemimpin keluarga, ayah di dalam keluarga, hadir sebagai penegak disiplin. Yang perlu difahami adalah konteks menegakkan disiplin di dalam rumah tangga itu memang hadir dengan ketegasan, tapi tidak dengan kekerasan. Maka seringkali kami menangani kasus-kasus anak yang berperilaku agresif, itu karena mereka melihat perilaku kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya kepada pasangannya. Dan harimakullah, dalam penelitian 90% anak yang melihat perilaku KDRT yang dilakukan oleh orang tuanya, maka ketika dia dewasa nanti akan menjadi pelaku KDRT. 90%. Dan dalam penelitian yang lain disebutkan bahwa laki-laki, anak laki-laki berpotensi 300%, 3 kali lebih daripada anak perempuan untuk menjadi pelaku KDRT ketika dia melihat apa yang ada di dalam rumah tangga atau keluarganya. Dan tontonan ini harimakullah, hari-hari ini tentu saja kita lakukan bukan hanya karena konteks reaksi, tapi harus ada edukasi yang kita berikan kepada keluarga kita, utamanya anak-anak kita sejak dini. Karena teknologi, gadget, sulit untuk dihindari. Bahkan sebagian sudah dalam konteks kecanduan, adiksi gadget, adiksi game, adiksi judi online. Ini bagian dari kasus-kasus yang kami tangani, fenomena yang memang terjadi belakangan ini. Maka penting buat kita menegakkan aturan mana yang boleh ditonton, mana yang boleh dikonsumsi, mana yang boleh dilihat, dan mana yang tidak boleh, utamanya dalam kerangka ajaran agama kita. Dan yang terakhir, harimakullah, yang terakhir adalah terkait dengan tongkrongan. Penting buat kita mengetahui siapa teman anak-anak kita. Dengan siapa mereka berinteraksi di luar. Bagaimana perilaku teman dari anak-anak kita. Bukan untuk terlalu jauh mengintervensi, tapi untuk kita memahami lingkungan yang dijadikan tempat bermain, tempat belajar anak-anak kita. Maka harimakullah, lingkungan ini dalam beberapa perspektif, ketika dia dijadikan sebagai hitungan material, maka menjadi hal yang kita pahami bernilai mahal. Mohon maaf, tentu saja rumahan atau tempat tinggal yang dia ada di gang-gang dibandingkan dengan perumahan elit, dalam konteks nilai lebih mahal perumahan elit. Karena menurut sebagian besar bukan hanya membeli rumahnya,
tapi membeli lingkungan. Tapi bagaimana dengan kondisi yang memang sudah terjadi? Misalkan Allah memang mentakdirkan kita untuk hidup, untuk tinggal di lingkungan yang mungkin tidak terlalu kondusif untuk mendidik anak, maka harimakumullah, tidak ada jalan lain adalah bagaimana kita kembali kepada konteks keluarga, membentengi keluarga kita dari pengaruh lingkungan di luar. Sekuat yang kita bisa lakukan. Karena nanti terkait dengan fenomena yang lainnya yang ada di hadapan kita saat ini, bukan hanya mendengar, bukan hanya sekedar informasi. Selain fenomena bullying ini yang tengah terjadi di generasi muda kita, na'udzubillah, adalah fenomena LGBT. Fenomena LGBT. Kami saat ini sedang menangani 3 kasus. Usia SMP, SMA, dan usia mahasiswa. Laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Dan harimakumullah, ini menjadi sebuah evaluasi ketika mungkin sebelum-sebelumnya kita sebagian besar sempat abai dengan keluarga kita. Sempat kurang memikirkan aspek emosional, kebahagiaan batin keluarga kita. Betul kita punya tanggung jawab menafkahi. Betul kita punya tanggung jawab untuk mencari ma'isyah, mencari penghasilan. Tapi di luar itu kita punya tanggung jawab kepemimpinan di dalam rumah tangga kita, yang di dalam hadis disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyati." Setiap kalian adalah pemimpin, dan di dalam hadis ini disampaikan setiap kalian adalah pemimpin bagi keluarga kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepemimpinan kalian pada nantinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa'adbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadirin sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan khutbah yang kedua ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sebagai pemimpin di dalam keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga dan memberikan keberkahan bagi keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wa ansuril muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma arzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fa inna anta khairur raziqin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.